Setelah kita membahas tentang Esra, penulis kitab Esra, sekarang kita membahas tentang kitab Esranya sendiri. Kitab Esra yang ditulis oleh Esra, imam besar menurut Ortodok Timur dan imam biasa menurut Rabi Yahudi. Kitab ini berlatar waktu setelah negeri Babel runtuh dan dikuasai oleh orang Persia. Menceritakan tentang orang-orang buangan yang pulang dari Babel menuju Yerusalem setelah diizinkan oleh Raja Kores Agung dari Persia atau Iran, dan usaha mereka membangun kembali bait suci. Setelah rombongan orang-orang buangan gelombang kedua dipimpin seorang imam dan ahli Taurat bernama Esra. Nah, di sini setelah mereka membangun kembali bait suci dengan dipimpin Nehemia, giliran Esra sebagai imam dan ahli Taurat pulang ke Yerusalem dengan surat perintah dari Raja Persia saat itu, Raja Artasasta. Mereka membangun dan memulihkan kerohanian, moralitas umat Israel dan mengajarkan kembali hukum Taurat. Dalam Alkitab Kristen, kitab Esra ini sesudah kitab Tawarikh. Secara garis besar ada Esra 1-6 itu tentang kelompok pertama orang-orang buangan Israel pulang dari Babel ke Yerusalem sesuai perintah Raja Persia Kores. Bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem dibangun kembali dan ibadat dipulihkan. Ya, tentu sesudah ditahbiskan bangunannya pada tahun 537 sebelum Masehi. Lantas bagian yang selanjutnya adalah Esra 7-10, yaitu kelompok Israel lain kembali ke Yerusalem. Dipimpin Esra ini, imam dan ahli Taurat. Ia membantu menyusun kembali kehidupan rakyat di bidang agama dan sosial agar dapat melindungi warisan rohani Israel 458 sebelum Masehi. Dengan demikian, saudara, kita dapat mengetahui latar belakang penulisan kitab Esra ini, dan kita tidak asal comot sesuai dengan tema. Kelemahan pembahasan Alkitab secara tematik terkadang asal comot, asal kata-katanya sesuai. Padahal di dalam setiap tulisan di Alkitab itu ada latar belakang dan pesannya tidak jauh dari situ. Naskah sumber tentang hal ini ada dari naskah Masorah bahasa Ibrani abad ke-6, abad ke-10 Masehi. Lantas Septuaginta bahasa Yunani abad ke-3 sebelum Masehi. Lantas ada lagi naskah Laut Mati bahasa Ibrani abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, kepengarangan Esra ini dibantu oleh murid-muridnya yang menuliskannya bersama dengan kedua kitab Tawarikh dan sebagian kitab Nehemia. Ini yang disetujui oleh tradisi Yahudi.
Umumnya pakar modern setuju, tapi ada beberapa perbedaan corak. Kitab Tawarikh, Esra, dan Nehemia umumnya diyakini sebagai kitab yang serangkai dengan tema menitik beratkan pada bait Allah dan orang Lewi, dan perhatian pada tokoh-tokoh dalam kitab-kitab ini. Perikop kitab Esra itu dimulai dari kepulangan orang buangan dan pembangunan bait suci, di mana Raja Persia Kores mengizinkan orang buangan pulang ke Yerusalem. Lantas ada daftarnya orang-orang yang kembali dari pembuangan ini. Lantas ada pembangunan mezbah. Lantas ada peletakan dasar bait suci. Namun pembangunan Yerusalem itu terhambat oleh perlawanan. Karena terhambat, maka jadi lambat. Dan pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius di pasal 5 ayat 1 sampai 6 sampai 12. Dan oleh sebab itulah kita membahas khusus tentang Esra 5 ayat 12. Esra 5 ayat 12 mengatakan, demikian saudara. Esra 5 ayat 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu, yaitu bait Allah, dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Nah, di sini ada kemarahan Allah yang akhirnya menghukum bangsa Israel oleh karena perlawanan mereka terhadap Allah. Selalu begitu. Bangsa Israel melawan Allah, Allah menghukum. Bertobat, Allah mengasihi, dan seterusnya. Terus begitu. Sampai pada Raja Yehuda yang terakhir, yaitu Sedekia. Akhirnya mereka yang selalu tegar tangguh itu diserahkan ke negeri asing untuk mendapatkan hukuman atau pelajaran. Namun begitu Allah yang memukul, tapi Allah juga yang membebat. Ketika diserahkan ke negeri Babel zaman Nebukadnezar, ada tokoh-tokoh Israel, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dilindungi Tuhan dan selamat dari mara bahaya. Mereka menjadi contoh. Ada orang-orang baik yang setia. Dan kasih Tuhan ini kepada Israel tetap terus berlaku. Hingga akhirnya Babel kalah oleh Persia. Pada saat itulah mereka boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan oleh Babel. Dan di situ ada pelajaran lagi untuk paham Taurat. Nah, disitulah sering kita mendapatkan pelajaran dari kebodohan, kemalasan, perlawanan kita pada Allah, ketidaksetiaan kita pada Allah.
Dan Allah mengizinkan perkara terjadi pada kita untuk memberi pelajaran pada kita. Namun pada saatnya kita dipulihkan. Hanya membutuhkan hati yang lembut, yang membutuhkan belas kasihan Allah, maka kita dipulihkan. Maka di situ dikatakan pembangunan Bait Allah di Yerusalem dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 12, di mana di dalam pasal 5 ini tadi dinyatakan flashback tentang perjalanan bangsa Israel sampai menjadi tawanan di Babel. Sesudah itu semua, pasal 6 mengatakan pekerjaan selesai. Pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Nah, sesudah itu diceritakan tentang kepulangan rombongan Ezra dan peneguhan kembali hukum Taurat, di mana Ezra diberi kuasa Raja Persia untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Persiapan perjalanan. Tiba di Yerusalem, mengaku dosa orang Israel dalam doa dan tindakan bersih-bersihnya terhadap perkawinan campuran. Penyusunan kitab ini kembali seperti yang kita bahas di konten sebelumnya tentang kitab Ezra. Sudah jelas tentang hal itu. Dan sekarang kita kepada pesan yang disampaikan di kitab Ezra ini, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan meskipun menghukum umatnya tetap selalu mengasihi dan tidak kurang akal untuk memeluk kembali anaknya yang hilang.